Amin. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi walaupun hanya lewat dunia maya ya Ibu dan Bapak, tidak bisa bertemu bertatap muka langsung. Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara Ngopi Bareng Cisitu Jilid ke-6, yang tentunya akan membawakan tema-tema dari minggu ke minggunya semakin menarik insya Allah ya Ibu dan Bapak. Kenapa kita harus ngopi bareng ya, ngopi itu singkatan dari, ngobrol masalah pendidikan sebetulnya Ibu dan Bapak. Kenapa kita harus mengikuti acara ini? Karena kita berkecimpung atau bekerja dalam dunia pendidikan. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh narasumber bisa bermanfaat bagi kita semuanya, Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan terutama dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk tema hari ini tidak akan saya sampaikan karena ini mungkin bagian, pembawa acara atau moderator, yang perlu saya ingatkan mungkin kita santai tapi serius ya, sersan Ibu dan Bapak. Jadi silahkan Ibu dan Bapak menyiapkan secangkir kopi seperti tadi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya. Selamat bertemu, alhamdulillah dalam acara ini ternyata saya juga bisa menemukan teman saya yang, sudah lama tidak bertemu ya Ibu dan Bapak. Jadi, kita gunakan acara ini sebagai kesempatan untuk ajang silaturahim juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu moderator kita, Ibu Dini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Imas. Selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir dalam acara Ngopi Bareng Cisitu yang setiap minggunya itu pasti selalu dinantikan. Nah, dengan adanya acara ini, kali ini kita akan mengusung tema tentang exploring akun belajar ID dan ada bonusnya. Nah, sekarang kan akan menjelang mengikuti PTS ya, anak-anak itu belajar. Nah, kita insya Allah nanti dari pemateri yang sangat handal sekali ada bonus penyampaian membuat Google Form itu tidak harus copy paste, tapi langsung instan gitu ya. Nah, pasti kan penasaran ya, itu bisa memudahkan guru untuk menghemat waktu dalam pembuatan soal PTS. Nah, oleh karena itu diskusi kita hari ini diharapkan dapat memberikan tujuan atau manfaat, mendapatkan pengalaman dan dapat diterapkan oleh Bapak Ibu, apalagi akan menjelang PTS sebentar lagi ya. Nah, untuk menyemarakan kegiatan ini, sengaja kami undang Bapak Hafiz. Nah, yang pasti kalau yang sudah mengikuti Ngopi Bareng Cis itu udah beberapa minggu dari kemarin sudah tidak asing lagi ya. Jam terbangnya itu sudah banyak sekali. Makhluk asing ya Budin. Maksudnya kan pengalamannya gitu Bapak Hafiz itu masih muda gitu ya, tapi sudah banyak pengalamannya dan banyak prestasinya. Nah, Bapak Hafiz ini akan memberikan materi atau pengalamannya. Nah, sangat baik untuk memberikan pengetahuannya kepada kita. Nah, bisa membantu guru-guru untuk mempermudah dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, dan hari ini beliau telah siap dengan materinya. Untuk memperlancar kegiatan hari ini, saya Dini akan berusaha memandu acara sampai akhir. Agar acara kita berjalan dengan lancar, maka penyaji akan kita persilahkan untuk menyajikan materi selama beberapa menit. Sedangkan untuk sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa langsung bertanya di chat ya Bapak Ibu setelah Bapak Hafiz menyajikan materinya. Langsung saja saya persilahkan kepada pakar kita Bapak Hafiz yang akan menyajikan materi
Silahkan Bapak Hafiz. Ya, terima kasih Bu Dini dan teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali begitu ya. Kita bisa bersilaturahmi dalam sebuah acara yang santai saja Ibu dan Bapak, tidak usah tegang-tegang begitu ya. Kita mah bukan sedang webinar mungkin ya, tapi kita mah judulnya juga ngobrol santai begitu, tapi tentang pendidikan. Baik Ibu dan Bapak, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan dan waktu yang sudah diluangkan begitu di sela-sela weekend Ibu dan Bapak begitu, masih disempatkan mencari ilmu, masih disempatkan untuk memiliki keinginan untuk belajar begitu, mengupgrade setiap pengetahuan yang baru khususnya untuk pendidikan di sekolah kita masing-masing begitu. Baik Ibu dan Bapak, izinkan untuk pertemuan kali ini saya akan nge-share begitu ya, sharing tentang akun belajar yang diberikan gratis oleh Kemendikbud begitu. Akun belajar ini Ibu dan Bapak bisa didapatkan oleh Ibu dan Bapak secara gratis begitu, tanpa harus Ibu dan Bapak berbayar ataupun berlangganan begitu. Nanti kita coba begitu ya untuk exploringnya seperti apa. Baik, saya coba izin share screen. Mohon maaf saya nggak pakai ini ya, Ibu dan Bapak, nggak pakai PowerPoint begitu, karena akan coba langsung bereksplorasi saja. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan begitu. Akun belajar ini, Ibu dan Bapak, sudah muncul kah? Sudah muncul? Halo? Sudah. Sudah Pak. Nah, Sudah. Bapak, perlu diketahui akun belajar ini adalah akun elektronik begitu, yang memuat nama akun user ID untuk yang diterbitkan oleh Kemendikbud untuk mengakses seluruh pembelajaran daring yang terintegrasi ke dalam Kemendikbud begitu ya. Dan nantinya Ibu dan Bapak, email ini akan digunakan sebagai sarana komunikasi selain ke SIM PKB begitu. Jadi nanti kalau ada informasi apapun begitu ya, kalau ada informasi apapun yang berkaitan dengan pelatihan, diklat, ataupun informasi apa yang datangnya langsung dari kementerian, selain ke SIM PKB masing-masing, maka informasi tersebut akan masuk ke dalam email yang belajar.id seperti itu. Jadi sangat penting dan sangat dianjurkan sekali Ibu dan Bapak wajib memiliki atau mengaktifasi akun ini begitu ya. Lalu yang kedua Ibu dan Bapak, nah ini alasannya mengapa harus memakai akun pembelajaran begitu. Jadi yang pertama sudah dijelaskan bahwa materi dan informasi dari Kemendikbud akan dikirimkan langsung ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Lalu yang kedua, akun pembelajaran ini digunakan untuk mengakses aplikasi yang resmi dari Kemendikbud. Bahkan Ibu dan Bapak, akun Kemendikbud ini sudah terintegrasi dengan aplikasi Rumah Belajar begitu ya. Jadi Ibu dan Bapak tinggal registrasi menggunakan akun ini, langsung bisa digunakan. Lalu yang ketiga, Ibu dan Bapak, akun pembelajaran ini akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi begitu antara peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Nah, Ibu dan Bapak, perlu diketahui akun pembelajar ini bukan hanya untuk guru begitu, tapi ada 3 komunitas. Yang pertama ada peserta didik, yang kedua pendidik, dan yang ketiganya adalah tenaga pendidikan atau TU begitu ya, operator. Nah, untuk peserta didik
yang mendapatkan akun pembelajaran ini tidak semua dari kelas 1 sampai kelas 6 begitu. Yang diberikan itu hanya kelas 5 dan kelas 6 begitu. Jadi bagi ibu dan bapak guru yang mengajar di kelas 5 dan kelas 6, maka ketika daftar namanya terdata di Dapodik, maka siswa tersebut memiliki juga akun pembelajaran yang bisa digunakan. Jadi misalkan siswa kan kalau mau membuat akun kan biasanya harus registrasinya ada tanggal lahir begitu ya, dan tanggal lahirnya itu tidak, kalau anak kecil biasanya sok dituakeun begitu karena tidak bisa daftar sembarangan. Tapi ketika didaftarkan oleh akun pembelajaran ini, setiap siswa memiliki akun tanpa dia harus registrasi terlebih dahulu. Jadi sudah ada otomatis alamat emailnya atau alamat akunnya begitu. Dan yang keempat adalah akun pembelajaran ini sudah siap dipakai dan sesuai struktur satuan pendidikan masing-masing pengguna. Jadi sekali lagi, Ibu dan Bapak, akun pembelajaran ini didapatkan oleh guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan. Gitu ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan akun pembelajaran ini, Ibu dan Bapak? Yang pertama, Ibu dan Bapak, ini kuncinya ada di operator sekolahnya masing-masing begitu. Ibu dan Bapak caranya tinggal klik di Google. Kalau misalkan operatornya belum hafal atau belum tahu, mohon diinformasikan. Caranya begini Ibu dan Bapak. Yang pertama Ibu dan Bapak klik di Google pd.data.kemdikbud.go.id begitu ya. Tinggal diklik ini. Klik ini lalu akan diarahkan ke portal PD data Kemendikbudnya. Lalu login seperti itu. Nah, loginnya ini hanya operator yang tahu begitu Ibu dan Bapak. Ketika operator memasukkan username dan passwordnya, maka akan diarahkan ke beranda pd.data.kemendikbud. Tinggal diunduh, ada peserta didik, ada guru begitu. Jadi kalau mau peserta didik, tinggal klik peserta didik lalu unduh. Simple, tidak harus ngisi apa lagi begitu ya, tidak harus input apa lagi. Saya mohon maaf tidak bisa masuk karena belum hafal username dan passwordnya begitu ya. Jadi nanti Ibu dan Bapak tinggal informasikan ke operatornya begitu untuk memasukkan username Dapodiknya begitu di sini. Nanti setelah masuk Ibu dan Bapak akan diberikan alamat email dan passwordnya begitu. Alamat email belakangnya itu sebentar saya coba. Nah, ini Ibu dan Bapak. Alamat emailnya itu saya masuk dulu. Alamat emailnya itu nama kita Ibu dan Bapak. Nah, seperti ini. Maaf, sebentar. Nah, ketika dibuka maka ada logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaannya begitu. Sebentar, masih loading. Nah, ini Ibu dan Bapak. Yang pertama, yang harus Ibu dan Bapak lakukan ketika mendapatkan alamat email itu, Ibu dan Bapak harus mengganti passwordnya terlebih dahulu begitu. Jadi nanti ketika Ibu dan Bapak diberikan alamat email dan passwordnya itu harus diganti untuk mengaktifasi email agar email tersebut aktif begitu. Jadi tinggal diganti saja passwordnya ketika masuk begitu ya. Nanti tinggal diganti passwordnya. Nanti setelah masuk, Ibu dan Bapak tampilannya akan seperti ini, begitu. Kan tampilannya seperti ini. Ini ada, karena saya sudah dipakai beberapa, jadi ada beberapa histori yang sudah masuk, begitu. Nah, ini adalah tampilannya seperti ini. Jadi ada tulisan belajar.id, begitu, Ibu dan Bapak ya. Jadi saya yakin Ibu dan Bapak juga sudah
bisa menggunakan email begitu, jadi tidak terlalu sulit ketika Ibu dan Bapak mengganti password email dari awal ke password yang kita inginkan. Cuman mohon diingat Ibu dan Bapak, ketika mengganti password email itu harus yang mudah diingat begitu ya. Jangan sampai Ibu dan Bapak hilap password, nanti akan dampaknya balik lagi nanti ke operator begitu. Operator harus mereset password yang pertama diberikan oleh Kemendikbud. Sehingga kalau boleh saya sarankan Ibu dan Bapak mengganti passwordnya itu harus yang betul-betul mudah diingat oleh Ibu dan Bapak gitu ya. Nah, setelah Ibu dan Bapak masuk ke email ini, ke email Kemendikbud, apa sih yang istimewanya begitu ya? Yang istimewanya dibandingkan dengan email yang biasa kita punya begitu. Ibu dan Bapak, ini adalah email saya yang biasa, yang pribadi begitu ya. Ketika Ibu dan Bapak klik Google Drive. Jadi Google Drive ini adalah flash disk-nya atau hard disk-nya secara online begitu. Jadi kita setiap di atas. Ketika kita membuat sebuah email pribadi begitu ya, maka Ibu dan Bapak diberikan kapasitas penyimpanan seperti flash disk, itu kapasitasnya 15 GB begitu. 15 GB. Ini Ibu dan Bapak lihat, di sini ada penyimpanan 15 GB. Saya sudah mengisi 12,8 GB dari 15. Sehingga kalau ini sudah penuh, maka kita tidak bisa menyimpan lagi di sini begitu. Sehingga hard disk atau flash disk yang kapasitasnya sudah penuh, ya sudah tidak bisa digunakan kembali. Sudah tidak bisa diisi lagi karena sudah penuh. Maka setiap email itu diberikan kapasitas sebesar 15 GB. Jadi sebetulnya Ibu dan Bapak ketika punya file penuh begitu ya di laptop, terus biar enggak terlalu berat banyak data, Ibu dan Bapak bisa upload di drive Gmail-nya masing-masing dengan kapasitas 15 GB. Nah, sekarang coba bandingkan dengan akun yang diberikan oleh Kemendikbud begitu ya. Nah, ini kapasitas Google Drive yang diberikan oleh Kemendikbud yang paling keren menurut saya begitu ya. Ini adalah kapasitasnya unlimited Ibu dan Bapak. Lihat, storage-nya di sini Ibu dan Bapak tidak ada berapa yang sudah yang sudah digunakannya begitu. Jadi ini mah pure unlimited. Jadi Ibu dan Bapak mau berapapun nyimpen data di Google Drive-nya Belajar ID, Ibu dan Bapak bisa begitu. Jadi ini lebih keren kalau menurut saya begitu ya. Jadi mau numpuk berapa ratus, berapa ribu file pun Ibu dan Bapak ini tidak terbatas begitu. Ini saya nyimpan video pembelajaran yang untuk Bandung 132 di Google Drive Kemendikbud. Ini kapasitasnya banyak-banyak begitu. Kalau saya hitung ini totalnya ada sekitar 80 giga begitu. Ini muat begitu. Cukup besar file-file ini. Tapi ketika disimpan di Google Drive-nya Kemendikbud ini sangat bagus begitu. Tidak terbatas kapasitasnya. Jadi itu Ibu dan Bapak kelebihan pertama yang bisa kita gunakan ketika kita mengaktifkan Google Drive atau akun Kementerian Pendidikan begitu. Jadi kita tidak harus share flash disk gitunya. Kita tidak harus membeli hard disk eksternal yang harganya kan cukup lumayan ya. 1 tera itu bisa 8 sampai 900 ribu gitu. Jadi dengan akun ini Ibu dan Bapak tinggal upload saja ke Google Drive-nya masing-masing.
sehingga Ibu dan Bapak punya, kalau diibaratkan lemarinya teh yang mau masukin berapa ratus baju pun akan cukup begitu. Tinggal Ibu dan Bapak di manage cara penyimpanannya biar memudahkan ketika Ibu dan Bapak mencari file yang dibutuhkan begitu ya. Itu yang kedua. Lalu apalagi? Oke, saya coba balik lagi ke sini. Jadi begitu ya Ibu dan Bapak untuk mendapatkannya. Nah, ini operator sekolah harus masuk ke pd.data.kemdikbud.go.id, lalu login, lalu tinggal unduh akunnya, baik itu peserta didik ataupun PTK, begitu ya. Nanti sudah ada dalam bentuk Excel, nanti tinggal diberikan kepada guru atau peserta didik bersangkutan. Ini aplikasi pembelajaran yang dapat diakses dengan akun pembelajaran. Ini sangat banyak sekali Ibu dan Bapak, akun-akun yang bisa Ibu dan Bapak akses langsung dengan menggunakan akun pembelajaran begitu ya. Ini dari mulai rumah belajar, ini yang sudah terintegrasi, ada Google Classroom, Google Hangout, Google Slide, Google Sheet, Google Drive juga yang tadi sudah dijelaskan, Google Doc, Zoom, dan lain-lain. Ini masih banyak. Ibu dan Bapak bisa explore semua aplikasi ini begitu ya. Ada ruang guru juga begitu. Lalu masih banyak lah yang bisa di-upload begitu ya. Di-explore lebih lanjut untuk penggunaan akun pembelajaran ini. Nah, Ibu dan Bapak, lalu yang selanjutnya untuk Nah, lalu yang paling menarik lagi Ibu dan Bapak. Kemarin kalau Ibu dan Bapak menyimak ketika ada yang menggunakan materi Canva begitu ya. Nah, akun Google ini bisa digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang gratis begitu. Salah satunya adalah Canva. Ibu dan Bapak saya coba ini ya. Ibu dan Nah, saya coba akan simulasikan mendaftar Canva for Education. Nah, Ibu dan Bapak, akun Kemendikbud ini bisa digunakan sebagai daftar ke Canva Education untuk mendapatkan yang premiumnya secara gratis begitu. Kan selama ini kalau Ibu dan Bapak suka membuat media pembelajaran atau membuat flyer di Canva, biasanya yang bisa digunakan hanya yang gratisnya saja. Saya coba contohkan yang saya dulu begitu ya. Nah, saya coba perlihatkan Canva yang akun biasa begitu yang ada premiumnya. Sebentar.
Sebentar, saya coba ini dulu. Kira bahasa naon itu ya. Dapur. Ini sudah dulu deh. Nah, Ibu dan Bapak untuk mendapatkan Canva yang unlimited, Ibu dan Bapak tinggal klik di Google-nya Canva for Education begitu ya. Lalu tinggal register now for free. Tinggal diklik ini. Lalu diklik Google-nya. Nah, lalu masukkan akun Google-nya yang kalau yang ini kan kalau yang saya ini akun Google yang pribadi begitu. Nah, tapi kalau Ibu dan Bapak nanti ketika Google for Education Canva for Education tinggal klik yang belakangnya belajar.id begitu. Tinggal diklik saja. Nah, setelah muncul screen seperti ini, tinggal klik apply for an account today. Tinggal klik ini. Nah, nanti tinggal Ibu dan Bapak isi ini daftar Canva for Education application. Namanya klik, misalkan saya Hafiz, ini Kurniawan, begitu ya. Nama SD-nya ditulis. Nah, ini kalau yang sudah punya web school, yang school ID, silahkan diisi. Kalau tidak punya, nggak usah diisi. Ini tinggal dikosongkan saja. Lalu ini, what teaching position do you hold at the school? Ibu ngajar kelas sabaraha gitu. Misalkan kalau saya ngajar kelas 6, saya tinggal klik 6 grade begitu. Lalu, how many student at your school? Tinggal dipilih siswa di sekolah Ibu dan Bapak ada berapa totalnya begitu. Bukan di kelasnya masing-masing ya, tapi jumlah secara keseluruhan. Kalau di situ ada sekitar 800 lebih, berarti saya pilih yang ini. Lalu yang kedua, how many student in your class? Nah, ini mah di kelas berapa? Kalau saya 34, berarti 30 sampai 50. Lalu exciting Canva account to begin education status. Nah, ini masukkan alamat email yang dari Kemdikbud begitu. Tinggal masukkan, misalkan Hafiz Kurniawan 07 @guru_sd.belajar_id begitu. Nah, lalu yang kedua alternatif email. Nah, ini boleh memasukkan alamat email pribadi begitu ya. Ini. Lalu select your country, ini tinggal diisi saja Indonesia begitu. Nah, ini. Lalu apakah kamu akan menggunakan Canva di kelas? Tinggal klik yes ya. Do another teacher at your school use Canva? Apakah guru lain di sekolahmu menggunakan Canva? Yes juga deh begitu ya. Nah, apakah kamu mau menggunakan Canva untuk muridmu? Ya, tapi mohon Ibu dan Bapak ini isinya harus dalam bahasa Inggris begitu ya. Sebentar, ini lobet saya pindah dulu sebentar. Oke, ini mohon diisi dengan menggunakan bahasa Inggris begitu ya. Ulah ku bahasa Indonesia, komo ku bahasa Sunda karena tidak akan menggunakan begitu ya. Jadi tinggal how would you like to use Canva education for your student? Yes, ya I will. Itu sajalah. Nah, seperti itu. Nah, ini yang paling penting Ibu dan Bapak. Untuk menunjukkan bahwa Ibu dan Bapak adalah seorang guru,
maka butuh sebuah bukti fisik yang memang menunjukkan bahwa ibu dan bapak teh guru gitu tak. Ada file yang harus diupload untuk ibu dan bapak untuk mendapatkan Canva for Education ini. Satu, kalau yang sudah sertifikasi, saya anjurkan ibu dan bapak wajib mengupload sertifikat pendidik atau sertifikat sertifikasi gitu tak. Tapi kalau yang belum punya, ibu dan bapak boleh mengupload SK yang dari, kalau yang anu gaduh di kepala dinas boleh itu yang diupload. Tapi kalau yang belum punya, gaduhna anu nembe di sekolah tenanaon di upload we eta. Atau kalau yang PNS misalkan SK terakhirna gitu tak boleh silakan tinggal diupload di sini begitu ya. Tinggal diupload, pilih begitu. Kalau sudah tinggal klik I have read and agree to kondisi dan persyaratannya gitunya. Lalu di submit. Disubmit saja. Sudah, nanti tunggu 2 hari, 2-3 hari, nanti akan ada balasan. Nih, balasannya seperti ini, Bu dan Bapak. Nah, ini balasannya coba. Ini dia. Nih, balasan ketika sudah diterima begitu ya oleh Canva, oleh pihak Canva-nya ini. Terima kasih sudah registrasi for program pendidikan begitu ya. We are happy to tell you that your application has been accepted. Setelah diterima begitu. Nah, ini Ibu dan Bapak kelebihan yang diberikan ketika Ibu dan Bapak mendapatkan Canva for Education begitu. Ada kelasnya juga. Ada brand create-nya ini, membuat template brand create-nya ini sangat tidak terbatas begitu ya. Lalu ada 3 miliar free premium foto dan ilustrasi. Nah, ini yang nomor 3 nih yang harus di bold. Jadi kalau yang pakai gratis itu nggak bisa semuanya terbuka begitu. Hanya yang biasanya saja yang bisa diakses begitu. Ayat tanda mahkotaan gitunya tidak bisa dibuka. Tapi ketika Ibu dan Bapak punya akun Canva for Education ini bisa dibuka semuanya gitu. Sangat menarik. Ada yang 3 dimensinya begitu ya untuk membuat flyer atau membuat presentasi begitu. Tanpa harus Ibu dan Bapak mikirin lagi gimana caranya biar ada yang bergerak begitu ya, tidak usah begitu. Atau kayak kemarin harus nyari di Gifty lagi, harus download dulu di Gifty baru nanti diekspor ke Canva. Tidak usah seperti itu. Kalau yang sudah ada premium itu semua bisa dibuka begitu ya. Lalu ada 60.000 template begitu dan 750 premium font. Tulisan yang unik, tulisan yang bagus-bagus begitu ya, semua bisa dibuka di sana. Banyak sekali, ada musiknya juga. Kalau yang audio begitu ya, yang pengen ada background musik, biasanya kan kedah mayar lah, namanya biasa di-download. Ini sekarang semua terbuka begitu ya. Dan masih banyak yang bisa di-explore. Saya coba sebentar ya. Contoh yang sudah saya dapatkan sebentar. Contohnya begitu. Nah, ini yang sudah free, yang sudah for education. Jadi tidak ada lagi Bu dan Bapak. Saya contoh ya, misalkan, nah ini yang flyer hari ini. Jadi tidak ada lagi lambang mahkotanya begitu, baik itu di template-nya, lalu di ornamen-ornamen yang lainnya. Nah, ini misalkan inilah ya, saya ambil contoh kalau Ibu dan Bapak yang sudah menggunakan
belajar Canva begitu. Sebentar, sedang loading. Mohon ditunggu, ini internetnya agak lambat. Ini. Oh, jadi tidak ada lagi yang mohon maaf. Jadi tidak ada lagi yang ada lambang mahkota. Kalau ada lambang mahkota kan artinya itu premium berbayar. Jadi kalau Ibu dan Bapak ingin ngedownload itu, maka harus bayar dulu begitu, atau harus beli dulu baru bisa digunakan begitu ya. Tapi kalau ini tidak ada lagi lambang mahkota. Ibu dan Bapak bisa mengeksplor banyak sekali gambar-gambar atau musik, pokoknya komplit gitu menggunakan akun ini. Jadi tidak ada lagi yang berbayar atau tidak ada lagi yang tanda mahkota begitu yang menandakan premium. Nah, ini tuh kan tidak ada lagi, semua sudah free. Tuh, semua sudah free tulisannya. Free. Nah, jadi Ibu dan Bapak bisa mengeksplor apapun begitu di Canva ini, baik yang 3 dimensi atau 2 dimensi. Tulisannya pun, nah ini teksnya ini sangat banyak. Kalau dulu kan, kalau yang gratis Ibu dan Bapak, ini ada yang gambar mahkota, berarti harus bayar dulu baru bisa digunakan. Kalau ini semua sekarang sudah free begitu. Tuh. Banyak 750.000 jenis tulisan yang bisa Ibu dan Bapak gunakan untuk membuat media pembelajaran. Gitu. Nah, ini menarik. Waktu lagi sebetulnya ada tiga file yang bisa diekspor langsung dari untuk ke Google Form. Pertama bisa dari Microsoft Word. Yang kedua dari PPT. Ini soal tes salah resna salah Ibu dan Bapak. Kang Hafiz, di Abdi mah putus-putus suaranya, tidak jelas. Kami. Siapa, Mak? Jelas? Masih tidak stabil, Pak.
Bentar. Mohon maaf, semoga Ibu. Masih lupa, Pak. Tidak kedengaran. Cek. Kurang keras. Sebentar. Sudah jelaskah sekarang? Cek. Halo. Ya, jelas. Habis. Nah, Lanjut. ya, nun. Oke, baik, sekali lagi ya Ibu dan Bapak ya. Jadi, untuk membuat soal di Google Form itu bisa menggunakan 3 bentuk begitu ya. Jadi yang pertama bisa menggunakan Microsoft Word, bisa menggunakan Excel, dan yang ketiga bisa menggunakan PowerPoint. Hari ini saya coba berbagi dulu tentang Microsoft Word. Nah, langkah yang harus Ibu dan Bapak lakukan. Sebentar, saya matiin dulu videonya ya Ibu dan Bapak ya, biar suaranya terjelas. Mohon maaf. Ya, oke. Langkah yang pertama Ibu dan Bapak adalah Ibu dan Bapak harus menuliskan formatnya seperti ini. Nah, formatnya itu harus tidak boleh ada spasi dari satu nomor ke nomor yang lain begitu. Jadi mohon biasanya kan sapertoskie-nya. Nah, sapertoskie begitu ya, atau ini nah, ada spasi di jarak dari D ke nomor 2. Nah, kalau ingin diuploadkan ke Google Form, ini tidak boleh seperti ini begitu, tapi harus rangkap gitu. Jadi ini harus tidak boleh ada spasi, lalu ini jangan diberikan spasi ya, Pak Pis. Ya, jadi ini tidak boleh ada nomornya juga. Nah, jadi usahakan seperti ini penulisannya Ibu dan Bapak ya. Abjadnya seperti ini, boleh kecil, boleh nggak? Boleh, mau A-nya kecil dan lain-lain boleh. Tapi yang paling penting adalah ini no spasi. Ini tidak boleh ada spasi, dan dari option terakhir ke nomor selanjutnya juga ini tidak boleh ada spasi begitu. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, saya beri contoh ini 8 soal saja mungkin ya. Tinggal di-save seperti itu. Lalu langkah selanjutnya adalah Lalu langkah selanjutnya adalah Ibu dan Bapak silahkan masukkan ke dalam Google Drive-nya. Upload ke dalam Google Drive-nya seperti itu ya. Sebentar. Caranya bagaimana? Ibu dan Bapak masuk ke emailnya, ke email. Mana emailnya? Sebentar. Kalau saya coba pakai yang ini ya. Nah, caranya adalah Ibu dan Bapak masuk ke email pribadi, begitu. Sebentar. Nah, masuk ke email pribadi, lalu klik titik 9 yang ada di pojok. Klik ini, lalu pilih Drive. Pilih Google Drive-nya. Klik Google Drive-nya, lalu nanti akan masuk ke Google Drive Ibu dan Bapak. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal upload sampel tadi, di-upload ke Google Drive. Ieu carana sapertos kumaha, tiasa di
upload sapertos kieu, new upload, atau kalau mau cepat, Ibu dan Bapak tinggal drag and drop, tinggal tahan ya filenya, tarik ke handap, pilih ke dia, simpen di dia, klik. Oh, langsung nanti ini mengupload sendiri. Nah, ini sudah ada di sini. Ya, jadi kalau ingin cepat tinggal drag and drop. Sekali dia tinggal tahan, tarik. Share screen-nya nggak muncul, Pak Hafiz. Sudah muncul? Sebentar. Enggak, dari tadi nggak ada, Pak. Oh, sebentar. Maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih, Teh. Sudah muncul kah? Terus muncul lah ya, Nak? Halo? Atas, Pak. Siap. Saya ulangi lagi ya. Pak Hafiz. Oke. Ulangi lagi aja ya, Pak. Maaf. Ya, siap. Ulangi, Pak. Ulangi. Kalau sekarang muncul nggak, Teh? Muncul sekarang. Ada. Muncul. Ada. Tapi dari awal aja Pak Hafiz. Dari awal lagi aja ya, Pak. Sudah muncul. Bentar. Saya share screen dulu. Muncul nggak sekarang? Muncul ya? Muncul, Pak. Oke. Nah, misalkan nama filenya ini. Tadi saya nama filenya adalah sampel. Saya tinggal klik kiri, tahan. Saya tarik ke bawah, masukkan ke Google Chrome, masukkan ke email yang ada di Google Drive yang ada di Google Chrome ini. Tinggal klik saja, dilepaskan. Nah, lalu nanti muncul seperti ini. Nah, sudah Bu? Sudah terlihat? Sudah ada? Halo? Ada, Pak. Ada. Oke, kalau sudah di-upload ke Google Drive, Ibu dan Bapak tinggal klik 2 kali. Tinggal klik 2 kali. Nah, lalu nanti akan muncul seperti ini. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, Ibu dan Bapak coba perhatikan, ini filenya masih docx atau masih dokumen begitu ya. Masih dokumen karena ini adalah filenya Microsoft Office, maka Ibu dan Bapak harus mengganti file ini ke dalam bentuknya Google gitu. Caranya sapertos kumaha? Caranya adalah Ibu dan Bapak tinggal klik file ya, lalu tinggal pilih ini save as Google Doc begitu. Jadi sekali lagi file dokumen ini, file Microsoft Word ini harus diubah dulu menjadi Google Dokumen. Begitu. Caranya bagaimana? Tinggal klik file, tinggal save as Google Doc. Lalu tinggal klik, nanti akan ada file baru. Tapi filenya bukan docx lagi, tapi ini sudah Google Dokumen. Begitu ya. Nah, ini sudah ada. Hampir sama tampilannya, tapi tidak ada nama file docx nah gitu ta. Jadi tinggal seperti tadi cara menyimpannya. Nah, kalau sudah tinggal close saja dua-duanya. Lalu lihat Ibu dan Bapak tadi. Nah, ini sudah ada tampilannya. Kalau yang tadi kalau yang tadi sampel mah yang ini ya. Dokumen docx ini filenya Microsoft Word. Kalau yang dokumen mah tidak ada tulisannya, hanya tulisan nama filenya saja. Yang yang file Microsoft Word-nya ini boleh dihapus karena kita sudah tidak memakai, begitu ya, tinggal di delete saja. Delete misalkan. Nah, sekarang kalau sudah punya file file Google Doc, Ibu dan Bapak tinggal buka Google formulirnya. Caranya bagaimana? Di sini, lalu ada tulisan Google Form. Tinggal klik saja Google Form, lalu nanti akan diarahkan ke si bebel koplok teh teu bisa iya. Google. Sebentar, saya mute dulu ya. Oke. Ya. Nah, kalau sudah diarahkan ke Google Formulir,
Maka Ibu dan Bapak caranya adalah kita harus menginstal atau meng-add salah satu alat yang bisa mengambil dari Google Doc ke Google Formulir. Caranya bagaimana? Caranya Ibu dan Bapak tinggal klik di sini, ada di paling atas, ada yang namanya add-on. Tinggal klik ini, gitu ya. Klik add-on, lalu Ibu dan Bapak pilih, sebentar. Sebentar. Oke, jangan sini. Ini ya. Nah. Sorry. Nah, Ibu dan Bapak pilih yang namanya form builder gitu ta. Dan ada pilih yang namanya form builder di add-on-nya ini. Sebentar. Saya coba ini dulu ya. Ini sebentar, mohon maaf Kak. Oh ya udah. Ya, tinggal pilih add-on begitu, lalu pilih file namanya form builder. Nah, di sini ada form builder, tinggal pilih. Nah, lalu tinggal pilih start. Nah, karena Ibu dan Bapak tadi sudah mengupload atau merubah Google Doc ke dalam Microsoft Word ke Google Dokumen, maka Ibu dan Bapak tinggal pilih dari Google Doc seperti itu ya. Seperti ini, tinggal diklik. Nah, lalu pilih formatnya. Kalau tadi kan kita kasih nama sampel ya, tinggal klik pilih ini, select gitu. Nanti lihat dia akan mengenerate sendiri begitu. Nah ini kalau sudah seperti ini, nih lihat. Nama ini soalnya nomor 1 sampai dengan nomor 8, tipenya ini pilihan ganda begitu ya. Nah, ini kalau sudah tampilannya seperti ini berarti sudah benar Ibu dan Bapak. Nah, kalau tampilannya seperti ini sudah benar. Tinggal di import saja. Tinggal di import. Nah, lihat, nanti secara otomatis dia akan membuat sendiri. Tuh, tanpa harus kita ngetik lagi. Tuh. Ya. Dan kalau sudah tinggal close saja. Nah, ini adalah sudah terekspor sendiri dari Google Doc-nya ke dalam Google Formulir gitu ta. Setelah ini apa yang kita lakukan? Ya tinggal kita ganti begitu. Tinggal kita ganti setelannya menjadi kuis seperti itu. Tinggal ganti setelannya menjadi kuis, jadikan ini kuis, lalu simpan. Nah, kalau sudah simpan, tinggal Ibu dan Bapak menambahkan kunci jawaban begitu dan poinnya. Tinggal klik saja kunci jawabannya. Misalkan ini tangan kotor, misalkan apa Bu? Sentri misalkan ya, ini poinnya berapa? Misalkan kalau 10 jadi 10
10 begitu poinnya biar jadi 100, selesai deh seperti itu. Nah, seperti ini. Tinggal yang lainnya juga sama. Opsi apa? Jawaban yang benarnya apa begitu ya. Lalu kunci jawabannya yang mana dan poinnya berapa. Seperti Ibu dan Bapak membuat Google formulir yang lain begitu. Itu Ibu dan Bapak, jadi mudah sekali tinggal tekedah ngetik deui gitunya tina Google Form-nya. Cukup Ibu dan Bapak sekali lagi mohon di add on, pilih form builder namina gitu. Lalu tinggal di add, kalau sudah di add nanti tinggal diklik form buildernya, lalu pilih start begitu ya. Asal yang tadi syaratnya Ibu dan Bapak harus mengganti format Google Doc. Microsoft Word-nya menjadi Google Doc gitu Pak. Nah, tadi mana tadi itu? Misalkan tadi ya, ada 3 format sebetulnya yang bisa Ibu dan Bapak gunakan selain Microsoft Word. Ada Google Sheet nya eta upami di Microsoft mah Microsoft Excel. Itu nah. Jadi bisa memakai Excel atau bisa menggunakan PowerPoint. Kalau PowerPoint dirubahnya ke dalam bentuk Google Slide. Upami Microsoft Word mah digentos jantan Google Doc, upami Excel digentos jantan Google Sheet atau Spreadsheet gitu. Kalau PowerPoint digentos menjadi Google Slide gitu. Tapi nanti kita kita praktekkan di lain kesempatan karena kalau yang Excel ini ada rumusnya begitu ya. Ini bisa diekspor. Nah, ada satu kelemahannya Ibu dan Bapak. Kelemahannya kalau yang Excel ini, kalau yang Microsoft Word ini, kalau Ibu dan Bapak membuat soalnya lebih dari 100, ini tidak bisa menggunakan Google Doc. Begitu. Jadi mohon diingat ya, misalkan Ibu badai ngadamel tapi udah moal ayahnya SD mah nu soalna 100 gitu ta. Nah, kalau misalkan Ibu dan Bapak mau membuat soal, misalkan ada yang mau membuat soal latihan P3K gitu nya, PPK. Nah, biasanya kan soalnya Ibu teh nggak ikutan. misalkan ada yang mau sharing bikin soal latihan CPNS misalkan, kan itu pasti lebih dari 100. Nah, Ibu dan Bapak tidak bisa menggunakan Google Form ini kalau mau mengekspor dari Google Doc gitu. Tapi bisa menggunakan Google Sheet atau Spreadsheet. Nah, tapi ini mah nanti ada rumusnya begitu. Nanti lain kali kita kita praktekkan. Tapi kalau untuk ulangan PTS atau PASMA kan paling seueur oge 40 pangintennya. Jadi masih aman ketika Ibu dan Bapak mengupload atau menggunakan Google Doc begitu. Jadi sekali lagi caranya rubah format Word ke dalam Google Doc. Setelah itu di Google Form-nya tinggal di add on nama aplikasinya adalah Form Builder. Tinggal di add on. Kalau sudah tinggal diklik Form Builder-nya lalu di start, lalu pilih Google Doc-nya yang sudah disimpan di Google Drive begitu ya. Setelah itu nanti, nah ini seperti yang tadi, tinggal pilih filenya yang mana, tinggal select. Nanti tampilannya Ibu dan Bapak seperti yang tadi ya, sudah ditampil, tinggal diimport. Kalau sudah diimport, ini tulisan ini akan otomatis tersimpan dengan sendirinya. Jadi Ibu dan Bapak tekedah ngadamelna 2 kali damel gitu ta. Ngadamelna lah di Word gitu, terus dialihkan atau tapi kalau yang selama ini pasti Ibu dan Bapak sistemnya adalah copy paste pangintennya, misalkan seperti dia. Tinggal dibuka Microsoft Word-nya. Nah, misalkan seperti ini pasti Ibu dan Bapak untuk menambah misalkan seperti ini kan. Misalkan seperti ini. Nah, pertanyaan
Sorry, mana? Nah, pastikan ini di copy, misalkannya seperti itu, di copy, salin, wihan, copy paste, seperti itu kan? Nah, jadi untuk memudahkan Ibu dan Bapak cukup ngetik heula dina Word seperti kieu, engke digentoskan na Google Doc, nembe di-upload atau di builder ke Google formulirnya begitu. Itu saja mungkin Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Hapunten bilih aya kekirangan. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Nah, demikianlah sajian yang menarik dari Pak Hafiz. Saya yakin pasti Bapak dan Ibu terangsang nih ingin mencoba menggunakan akun ID ya, dan membuat soal PTS itu tidak usah di copy paste ya satu-satu, langsung aja gitu ya. Dengan mudah tinggal merubah ke Google Form dari dokumen Word, Office Word ya. Nah, untuk memperjelas, mari kita langsung aja. Barangkali ada yang bertanya, ya sudah ada bertanya. Di sini ada bertanya dari Bapak coba katanya, kalau yang soalnya itu bisa berupa gambar, bagaimana nih Pak? Kalau gambar bukan teks aja katanya. Oke, Ibu dan Bapak, kalau yang ingin ada gambar, itu ada rumusnya begitu. Jadi, kalau boleh saya sarankan, pilih janten pilih janten Ibu dan Bapak ribet begitunya. Karena ada sedikit rumit kalau ingin otomatis ketika Ibu dan Bapak mau menginsertkan gambar ke Google Form. Maka kalau saran saya, untuk langkah awal saat ini, Ibu dan Bapak ngupload gambar mah secara otomatis saja begitu. Jadi untuk gambar pada saat pengeditan soal ya Pak. Masing-masing, betul. Karena bisa saja, tapi agak ribet begitu. Pilih jantan aduh meni hese gitu. Jadi karena saya yakin untuk gambar itu kan tidak semua begitu ya, tidak banyak, paling dari 20 nomor ada berapa gambar yang ingin disisipkan. Jadi kalau untuk tahap awal, Ibu dan Bapak boleh menginsert gambarnya secara manual saja begitu. Jadi jangan sampai nanti step by step begitu. Seperti yang Excel. Nanti kalau Ibu dan Bapak sudah bisa yang Word, ingin menaikkan kalau mau bikin soalnya di Excel dan lebih banyak, nanti kita sampaikan juga begitu. Jadi kalau pertanyaannya bisa pakai gambar, bisa. Tapi ada langkah-langkah tertentu yang agak sedikit rumit yang bisa Ibu dan Bapak lalui begitu. Tapi untuk tahap sekarang saya rasa manual saja dulu begitu ya untuk tahap gambar. Khawatirnya nanti menjadikan down untuk Ibu dan Bapak. Aduh, melihara rese gitu. Tapi kalau bisa saya yakin bisa. Nanti di lain kesempatan kita coba step by step untuk memasukkan gambar ke Google Form secara otomatis. Iya, baik. Terima kasih Pak Hafiz ya. Jadi untuk gambar ya Bapak Ibu lebih baik dimasukkannya secara manual dulu ya. Soalnya kata Pak Hafiz juga tadi kalau mau masukkan gambar itu harus ada rumusnya ya, daripada ribet. Lebih baik mencoba untuk yang manual dulu saja. Nah, dan sebenarnya dengan tidak mengcopy satu persatu juga sudah mudah ya. Jadi langsung di Google Form-nya itu soalnya langsung tertera meskipun hanya teks. Nah, untuk gambar nanti bisa di manual ya Bapak Ibu. Pertanyaan berikutnya. Sebetulnya untuk gambar dia
Ya, mangga Pak Hafiz. Apa Bu? Jelas? Sebetulnya untuk gambar kan bisa lebih mudah juga Ibu dan Bapak mengambil langsung di Google gitu ya, tanpa harus Ibu dan Bapak nge-download lah terus nge-upload. Caranya kan mudah, tinggal saya coba ini dulu ya, contoh. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita mau melampirkan gambar kan tinggal klik gambar ini, tinggal cari begitu. Kalau diunggah kan Ibu dan Bapak harus nge-download dulu. Tinggal langsung saja pakai Google penelusuran gambar. Misalkan Ibu dan Bapak mau mencari gambar apa? Gambar rumah misalkan. Tinggal di enter. Nah, ini Ibu dan Bapak kan tinggal pilih begitu. Misalkan pilih yang mana ini, tinggal sisipkan, selesai begitu. Nah, tinggal selesai. Jadi tidak harus di-download dulu dari Google begitu ya, sampai di-upload karena ya tidak usah. Jadi bisa langsung di search by Google begitu. Jadi lebih kerjanya nggak 2 kali begitu. Jadi langsung. Gitu Budin, mohon. Ulangi Kang Hafiz data nyisipkan gambar. Siap Pak. Jadi kalau biasanya kan kalau misalkan Ibu dan Bapak mau menyisipkan gambar nanti kena aya dina laptop heulanya. Gitu tah? Seperti ini kan. Nah, kalau unggah berarti Ibu dan Bapak yang sudah ada di mana? Di laptop begitu kan, yang sudah disimpan di laptop. Sebetulnya enggak kan Ibu dan Bapak upami nyari gambar kan pasti dina Google-nya milarian nanti. Ya. Daripada kedah di save heula atau saya langsung karena iya Google penelusuran gambar. Tinggal diklik Google penelusuran gambar lalu ketikkan kata kuncinya kita mau cari gambar apa begitu. Misalkan mau gambar apa ya? Bunga pasif Pak Hafiz. Kenapa? Bunga. Bunga. Siap. Nah, ini kan banyak tuh. Tinggal misalkan kita mau apa nih? Anu bener Pak Hafiz. Mawar, tinggal sisipkan, selesai. Nggak harus kita download dulu, terus kita upload, jadi kerjanya nggak 2 kali begitu. Seperti itu. Jadi tinggal nanti narasinya perhatikan gambar berikut begitu. Seperti itu. Jadi nggak 2 kali kerja. Kita harus download, cari dulu di Google, di save, baru nanti di-upload ke Google Formulir, tidak seperti itu. Jadi bisa langsung begitu. Begitu Kang, Sadayana. Bertambah lagi ilmunya nih. Nggak usah harus simpan dulu di laptop ya Pak, langsung aja ke penelusuran di Google gitu ya. Ya, betul. Ya, langsung ke pertanyaan berikutnya kali ya Pak ya. Mangga. Di sini katanya ada, Pak, kenapa pas saya klik icon add-on yang tampil malah Google Workscape Marketplace katanya. Yang mana? Ada yang bisa kopi. Boleh lihat nggak? Mangga Ibu dan Bapak kalau ada yang kesulitan bisa share screen asal giliran begitu. Jadi nanti saya bisa lihat karena kan saya nggak bisa lihat tampilan Ibu dan Bapak di laptopnya kalau tidak ada kalau tidak di share screen gitu. Jadi kalau ada yang kesulitan boleh mangga fitur share screen-nya saya sudah aktifkan jadi Ibu dan Bapak bisa share screen laptopnya masing-masing begitu. Jadi nanti kita bisa lihat pilih lepat ngeklik atau napi kumaha begitu. Karena kalau di saya emang langsung seperti yang tadi begitu. Ini tinggal di add on begitu. Ini sudah ada karena saya sudah di add begitu dari awal. Boleh Ibu siapa tadi tuh yang bertanyanya? Bu Popi. Tadi dari Bu Popi ada nggak masih ada? Mangga kalau ada yang kesulitan untuk itu bisa share screen begitu untuk kita lihat sama-sama di mana letak kekeliruannya. Teman-teman sudah bisa share screen? Saya set semua seperti itu. Assalamualaikum Pak Hafiz. Waalaikumsalam Bu.
Iya, tadi tuh kan saya iseng-iseng ya, coba langsung buka Google Form yang masih kosongnya tanpa saya membuat soal dulu ya di Word gitu. Nah, ketika saya klik add-on itu tampilannya malah tulisannya Google apa tadi tuh? Boleh Ibu share screen nggak Bu? Oh iya, sebentar ya. Market. Ya, sebentar. Sudah bisa share screen-nya Bu? Klik icon. Nah, oke, sip. Ibu, cek. Bu Popi. Ya, Pak. Nah, coba ditelusuri apps. Telusuri apps. Yang mana? Di sini. Yang ini. Bukan. Oh iya, Ya, yang di atas ya. Nah, klik Telusuri ke sana. apps. Klik. Ya. Klik. Sebentar. Klik di sininya, di search-nya. Di sininya diklik ya. Form Builder. Builder. Nah, itu yang bawah, Bu. Klik yang bawah. Yang ini? Bukan yang atas, yang atas. Ini. Nah, yang itu. Ya, klik itu. Nah, klik itu. Nah, ini, Bu. Yang kuning. Yang ini. Nah, klik itu. Klik itu. Ya. Klik itu. Nah, udah. install. Seperti ini. Install. Mana install tadi Itu yang paling biru. bawah? Yang biru yang oh, ini ya. Nah, lanjutkan gitu. Ya, lanjutkan. Oh, gitu. Gak apa-apa, Bu. Ternyata tidak Langsung aja, mudah. Bu. Lanjutkan, Bu. Lanjutkan. Ya. Lanjutkan, Bu, klik ke akun ya. Ya, lanjutkan. Klik akunnya. Klik akunnya. Mana? Ya, sudah diklik ya. Sudah saya klik. Sedang loading. Istilahnya masih, kalau di saya masih bersiap untuk memasang. Nah, sebentar. Masukkan kemudian akun. Izinkan. Ya, izinkan. Masukkan akun. Izinkan. Ya, form builder telah selesai. Oke, balik lagi. Selesai. Balik lagi ke Google Form-nya, Bu. Balik lagi ke Google Form. Klik tanda panah ini ya. Klik tanda panah kiri ini ya. Ini keluar saja, Bu, yang tanda silang. Oh, keluar saja. Ini, yang ujung. Yang pojok. Yang mana sih? Yang pojok. Bukan yang itu. Yang sejajar tadi. Nah, pinggirnya. Ini pinggirnya. Oh, bentar, ketutup sama ini. Nah, ini. Nah, itu. Nah, sekarang coba add-on lagi, Bu. Klik. Nah, ini sudah ada. Nah, start. Gitu. Nah, teman-teman, stop dulu, Bu. Nah, Ibu kan nggak ada kata start ya. Nggak ada kata start. Baru bantuan. Ini artinya koneksi Ibu tidak stabil begitu. Caranya, kalau seperti ini, tombol start-nya tidak muncul, maka Ibu refresh. Refresh, betul. Coba refresh sekali lagi. Di reload. Nah. Klik lagi, Pak. Lagi, Bu. Form Builder. Oh, udah ada start. Nah, caranya seperti itu ya. Jadi kalau Ibu gitu. Tombol start-nya belum muncul, itu tuh koneksi internetnya tidak stabil gitu. Oh iya, ya. Terima kasih, Bapak. Sami-sami, Bu. Ya, Caranya yang tadi ya. Jadi kalau yang belum muncul, itunya tinggal di search saja. Apa sayang? Oh, Nin lagi di air, lagi beberes, bersih-bersih. Oke, ada lagi Bu dan Bapak yang mau ditanyakan?
Bu Dini Swantena tayaan. Dibantu Bu Dini, Pak Hafiz. Nah, Pak Hafiz. ya gimana Bu? Itu Bu Dini udah. Silakan Bu Dini. Ya, Tadinya mau di ya. ini. Apakah untuk tabel juga sama seperti gambar gitu, Bapak? Katanya ada yang bertanya Ya, seperti itu. kalau tabel juga sama. Jadi nanti untuk tabel dan gambar ada stepnya begitu yang harus dilakukan begitu. Jadi nanti untuk tahap lebih lanjut nanti kita akan belajar bagaimana untuk menyisipkan gambar dan tabel secara otomatis di Google Form begitu ya. Tapi untuk sekarang Billy liur. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak. Yuk, siap. Nah, kalau tadi ini sebenarnya ada beberapa yang bertanya tentang form builder itu ya, tapi udah dijelaskan ya tadi dari yang Bu Popi itu ya. Siap. Mungkin ke yang selanjutnya. Nah, ini ada yang bertanya dari Bu Siti, Kang, kalau untuk siswa kelebihannya memakai akun dalam KBM apa ya katanya? Mungkin ini pertanyaannya ke akun Belajar ID kayaknya ya. Ya. Jadi tadi sudah disebutkan sebetulnya kan kalau misalkan Ibu dan Bapak ada yang mengajar PJJ-nya dengan menggunakan Google Classroom, salah satunya kan siswanya harus punya email begitu ya, punya email. Nah, untuk punya email itu kan harus registrasi, ada batasan usia begitu yang harus diisi untuk mendapatkan sebuah email. Nah, rata-rata kan emailnya itu pasti muntenu orang tua. Nah, ngadamanya Rira tapi si usia nanti dibohongin begitu ya, tidak sesuai dengan usia aslinya. Nah, kalau untuk akun Kemendikbud ini, si siswanya sudah dapat email sendiri tanpa harus meregistrasi, tanpa harus membuat lagi, hanya mengganti passwordnya saja sama seperti ibu dan tenaga kependidikan gitu. Jadi untuk kegunaannya pada KBM ya itu untuk misalkan mendapatkan akun email yang bisa digunakan ke Google Classroom seperti itu. Jadi ketika tadi kan bisa mengakses ke Google Classroom, bisa mengakses ke ruang guru begitu dan ke portal-portal pendidikan yang lainnya. Itu Pak Hendra. Ya. Ya, baik Pak Hafiz. Ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Ibu Karina, apakah untuk akun Belajar ID semua guru akan dapat akun dari Kemendikbud? Jika tidak terdaftar, apakah ada syarat untuk bisa mendapatkan akun Belajar ID? Ya, syaratnya cuma satu, harus terdaftar di Dapodik. Kalau sudah terdaftar di Dapodik, itu sudah dapat akunnya masing-masing gitu. Nah, gimana kalau belum terdaftar di akun Dapodik? Maka Ibu dan Bapak paling cara yang lainnya adalah Ibu dan Bapak harus bayar mendapatkan itu kan sebetulnya G Suite itu Google Suite for Education. Kenapa Kemendikbud itu kerjasamanya dengan Google, nah teu sareng Yahoo gitunya, nah teu sareng anu lain begitu. Karena satu Ibu dan Bapak, Google itu fitur keamanannya sudah high rise gitu. Jadi resikonya sudah sangat tinggi begitu. Jadi keamanan dan privasi akun itu diproteksinya sangat ketat. Jadi Ibu dan Bapak jangan khawatir ketika misalkan, kecuali kalau Ibu dan Bapak terlena begitu. Masihkan kode akun emailnya ke orang lain atau ke siapapun. Selama passwordnya terjaga rahasia oleh Ibu dan Bapak jangan usah khawatir, akun Google-nya pasti akan aman karena Google mah proteksinya sangat tinggi begitu, low rise ya. Nah paling itu salah satunya berbayar begitu kalau tidak terdaftar di Dapodik gitu, seperti itu. Ya, jadi tinggal salah satu syaratnya hanya ada terdaftar di Dapodik, di Dapodik ya. betul ya.
Ya, ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Inka Maudi. Nah, izin bertanya, apakah menggunakan fitur form builder bisa lebih dari 2 kali? Soalnya kalau menggunakan fitur automatic check hanya bisa digunakan 2 kali, selebihnya kita harus bayar, katanya Pak. Ya, betul Ibu dan Bapak. Jadi untuk fitur form builder ini Ibu dan Bapak tidak bisa banyak begitu, tidak bisa banyak membuat import soal secara continue. Jadi ada batas maksimalnya. Tetapi, nah Ibu dan Bapak sebetulnya bisa kita siasatin begitu. Kita bisa siasatin bagaimana caranya membuat formulir builder ini menjadi bisa disiasati. Nah, bagaimana cara mensiasatinya, Ibu dan Bapak? Jadi Ibu dan Bapak tinggal bikin akun email yang bukan ini ya, maksudnya bikin akun email yang yang lain begitu. Bikin akun email yang lain. Nah, nanti formatnya tetap sama. Nah, nanti yang sudah dibuat, Ibu dan Bapak tinggal pindahkan ke akun utama kita begitu. ABG seperti itu memang terbatas, tidak bisa lebih dari 3 kali begitu ya. Nah, tapi saya antisipasinya, saya bikin akun yang lain begitu ya. Bikin akun yang lain, nanti si formulirnya yang sudah dibuat, saya simpan atau saya kirim ke akun utama saya yang misalkan yang tadi yang akun Kemendikbud begitu. Jadi nanti akun utamanya tetap kita punya punya soal di Google Form yang banyak begitu, tapi dibuatnya oleh ketika sudah habis masanya dibuat oleh akun-akun cadangan begitu kan, gratis kalau akun cadangan, hanya mungkin kita tinggal buat akunnya saja begitu. Iya, baik Pak Hafiz. Jadi kita bisa menyiasatinya dengan menggunakan akun email lain ya, dan kita membuat dengan akun email tersebut bisa dibuat Google Form-nya di situ lalu ditransferkan ke akun utama email. kita. Akun utama kita begitu. Ya, baik, ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Leni Karlina. Assalamualaikum Pak, kalau Google Form di Classroom juga langkah-langkahnya untuk mengubahnya sama? Google Form maksudnya gimana? Ya, Google Form yang di Classroom, langkah-langkahnya juga sama nggak? Kan kalau tidak salah di Google Classroom hanya hanya menempelkan link Google Form-nya saja kan kalau tidak salah begitu. Jadi nanti kalau Ibu dan Bapak sudah membuat Google Form, si link-nya itu kan disimpan di Google Classroom begitu. Jadi langkahnya mah tetap sama seperti yang tadi Google Form. Cuma ketika sudah selesai, ketika mau di-share ke Google Classroom, tinggal di copy si link Google Form-nya lalu ditempelkan di Google Classroom-nya gitu. Itu paling teh. Iya. Baik, kalau di chat ini udah habis Pak pertanyaannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Silahkan. Ada yang ingin bertanya langsung, dipersilahkan langsung ke Pak Hafiz, buka mute-nya kali ya. Apa mungkin penyajian Pak Hafiz sudah jelas kepada Bapak Ibu yang sudah tidak ada pertanyaan lagi? Itu tadi kalau saya lihat di Bu Fitri Kamila syaratnya agar bisa di add on di form builder, katanya saat penulisan teksnya tidak boleh ada enter. Saya pernah coba jadi acak-acakan. Boleh Bu, Pak, untuk di enter begitu ya. Kan itu kalau Ibu dan Bapak mau mau menuliskan abjad kan tidak mungkin disambung dengan soalnya begitu. Jadi ada ada misalkan A
enter, B, enter, begitu kan. Jadi tidak harus dalam satu paragraf semua begitu. Begitu. Iya, gitu. Pembelajaran di kelas kemudian di share untuk Mangga, Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup Pak itu? Cukup Panginten ya? Mohon. Ya Bapak Ibu, sangat menarik sekali ya materi yang Oh, satu lagi, Fedin, disajikan satu oleh lagi. Lupa. Hafiz. Fedin, Terima kasih sudah. Fedin, halo. Oh ya, Mangga. Lupa. Mangga. Lupa, ada yang ketinggalan. Ya, Ini, Mangga. Pak, ini mohon diingat ya, mohon diingat sekali lagi. Aktivasi akun pembelajaran ID ini ada batasnya. Jadi, kalau misalkan sampai tanggal 30 Juni tidak diaktifasi, maka akun belajar ID-nya akan hangus. Jantan Ibu dan Bapak tidak ada kesempatan lagi untuk mendapatkan akun ID. Jadi mohon ya diingat, kalau sampai tanggal 30 Juni 2021 aktivasi akun belajar ID-nya tidak digunakan, maka akun belajarnya akan hangus begitu. Jadi mohon di ayah expirean gitu. Diberikan deadline oleh Kemendikbud sampai 30 Juni 2021. Jadi kalau tidak diaktifasi maka akan langsung di delete begitu. Jadi mohon dikomunikasikan begitu ya. Diberitahu kepada operatornya masing-masing untuk diberikan akun belajarnya begitu. Eta Panginten Budin. Nuhun. Siap. Terima kasih Pak Hafid. Nah, menarik sekali sajian hari ini ya. Pasti Bapak Ibu ingin langsung mencoba nih karena PTS sebentar lagi akan dimulai dan akan merangsang Bapak Ibu untuk kreatif dalam membuat video pembelajaran. Tadi juga Canva ya, banyak sekali keunggulannya jika kita langsung ikut akun belajar ID ya. Nah, makanya Bapak Ibu ayo segera daftarkan ikut akun belajar ID, jangan sampai terlambat karena ada batas waktunya sampai 30 Juni 2021. Iya. Ya, bisa saya simpulkan sedikit ya Bapak Ibu. Jadi untuk akun belajar ID itu bisa digunakan untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Dan ini dapat sekali, keuntungannya banyak sekali ya. Nah, dengan mendapatkan akun yang istimewa dari Kemendikbud, kita dapat menyimpan Google Drive itu tanpa batas ya Pak Hafiz. Sedangkan yang biasa itu biasanya kan hanya 15 GB. Nah, lalu kita juga sebagai pendidik dan peserta didik itu bisa mengakses beberapa akun pembelajaran seperti rumah belajar, classroom, Zoom, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya Bapak Ibu dari akun belajar ini bisa dimanfaatkan. Lalu untuk pembuatan soal dari Google Form itu kita tidak perlu mengcopy paste satu persatu ya. Dan tidak lupa dengan mengunduh akun yang Boulder itu ya Pak. Jadi itu bisa langsung otomatis mendetek soal tentang teks, tapi untuk gambar dan tabel karena harus ada langkah-langkahnya agar memudahkan lebih baik dimasukkan secara manual. Ya, seperti itu barangkali ya Pak Hafiz dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Satu lagi Teh, tambahan boleh nggak? Mangga loh. Oke, baru keingetan teman-teman. Tadi yang bertanya, Pak, tadi itu siapa yang bertanya teh? Kalau pakai form builder itu terbatas sampai 3 kali begitu ya. Nah, solusinya teman-teman ada satu lagi. Solusinya, kalau ingin tidak terbatas atau unlimited,
teman-teman mau mengekspor ke Google Form, begitu ya. Caranya adalah Ibu dan Bapak, tapi ini mah nanti ngetiknya kedah ngangge spreadsheet atau di Excel begitu. Nah, kalau di Excel kita bisa mengconvert dari Excel ke Google Form-nya itu bebas gitu, tanpa menggunakan tanpa menggunakan form builder. Tadi kalau pakai form builder mah kan terbatasnya sampai 3 kali begitu ya. Disiasatinya dengan menggunakan akun yang lain untuk membuat Google Form-nya. Tapi kalau ingin menggunakan unlimited, menggunakan Google Form-nya untuk diekspor, maka Ibu dan Bapak ngetiknya kedah ngangge Excel. Nah, nanti saya coba di lain kesempatan kita coba sharing kembali bagaimana cara mengupload soal ke Google Form dari Excel tanpa menggunakan menggunakan form builder, bahkan tanpa kita membuat Google Form-nya sendiri begitu. Kalau tadi kan Google Form-nya kita harus klik dulu Google Form, nambah add-on, pilih form builder, lalu pilih filenya yang dalam bentuk Google Doc. Nah, tapi kalau di Excel, kalau di spreadsheet mah terkedah tanpa kita membuat Google formulirnya, nanti otomatis si Google formulirnya ada dengan sendirinya begitu, dengan meng-create sebuah script editornya begitu. Jadi nanti tinggal di copy paste saja si scriptnya, asal Ibu dan Bapak ngadamelna. Nah, cuman ini mungkin belum biasa, dalam arti asa jarang ngadamel soal dina Excel gitu kan biasa nama ngadamel soal teh tino Word gitunya. Tapi kalau ingin ke Google Form-nya unlimited, tidak terbatas, maka Ibu dan Bapak wajib menggunakan Microsoft Excel gitu. Nanti saya coba sharingkan caranya di lain kesempatan, bagaimana cara mengekspor Google Form dengan menggunakan spreadsheet atau Excel begitu. Itu mungkin. Ya, baik. Terima kasih Pak Hafiz. Kita tunggu lagi mungkin ya nanti untuk kedepannya bagaimana caranya mengupload tanpa menggunakan form builder ya. Nah, kalau tadi kan untuk sementara ya kita bisa menggunakan akun lainnya, nah, dan bisa membuat soal di situ kemudian ditransferkan ke akun utama gitu ya Pak ya. Ya. Nah, pasti Bapak Ibu penasaran. Nah, nantikan lagi ya Bapak Ibu. Ini pengetahuan dari Bapak Hafiz sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Mungkin sedikit ya, lagi. Saya sudah sedikit lagi. Bila abdi hilap. Saya sudah share share script sheet to Google Form di kolom chat. Bapak diulang bisa hapus deh. Script atau kode untuk mengekspor dari Excel ke Google Form secara tidak terbatas tentunya seperti itu. Jadi mohon di download lah itu bila hilap untuk nanti minggu depan atau kapan-kapan kita berdiskusi tentang Google Form lagi begitu. Itu. Ya. Nuhun. Ya, hatur nuhun Pak Hafid. Mungkin sudah jelas ya. Langsung saja kita kembalikan ke MC kita. Bu Imas, mangga Bu Imas. Ya, hatur nuhun Budin. Alhamdulillah Ibu dan Bapak, kegiatan hari ini tidak terasa ya, hampir 2 jam. Tentunya dengan materi yang sangat menarik, mudah-mudahan menjadi motivasi buat Ibu dan Bapak semuanya, supaya kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih atas partisipasinya, dan mudah-mudahan di minggu-minggu yang akan datang bisa gabung lagi di acara Ngopi Bareng dengan Cicitu. Sekian, terima kasih sekali lagi buat semuanya. Saya tutup.